Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi muhammad jami'il khulafa'ir rasyidin. Sahabatin Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala muhabbati sahaba wal qarabah min al-muhajirin wa ansar jami'i tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Thumma hadar jami'il awliya syuhada salihin thumma hadar jami'il musannifin wal mu'allifin musannifin hadal kitab. Syekh Yusuf وحضر جميع أساتذتنا ومشايخنا وحضر جميع آبائنا وأمهاتنا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima dulu fotokopinya. Ini kita mengkaji kitab As-Sabru 'ala Zaujat wal Hilmi 'alaihinna. Ini kitab ini menerangkan tentang cerita-cerita para nabi, para ulama, para aulia dan hukama, bagaimana mereka bisa bersabar menghadapi beberapa istri. Kalau istrinya satu berarti bersabar menghadapi istri. Kalau istrinya banyak bersabar menghadapi beberapa istri dan bijaksana terhadap mereka. Kita biasakan ngaji itu khatam. Artinya pengalaman 2 tahun kemarin, setiap kitab yang kita baca itu mungkin keberkahannya kurang karena Anda nggak nyimak. Lah, paham nggak paham, nek kitabnya disimak, ada keberkahan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menerima kitabnya semua ya? Mahasinul hilmi 'ala zaujah. Memperbaiki kebijaksanaan. Hilmi itu aris. Jadi aris itu bahasa Arabnya apa? Hilmi, aris bijaksana. Mas Aris namanya siapa? Hilmi, enggak apa-apa. Mahasinul hilmi 'ala zaujah, bijaksana terhadap istri. Lah repotnya kitabnya itu gundulan ya. Enggak apa-apa. Sing pengin ngarokati dikharokati, kalau ingin nyemak saja ya enggak apa-apa. Laziltu adzkuru dzakal yaum alladzi sa'altu fihi ba'dha syabab mimman darasa fil jami'ah wa kana yas'ali zuwaji min dzatid din. Mu'alif yaitu Imam Yusuf Abjik As-Susi mengatakan, aku masih ingat kejadian di hari di mana aku bertanya kepada sebagian anak-anak muda. Ini otomatis khitabnya anak yang belum menikah. Mimman darasa fil jami'ah, yaitu dari orang anak-anak yang belajar di universitas. Wa kana yas'ali zuwaji min dzatiddin. Dan mereka akan bergegas untuk menikah dari dzatiddin karena iki wis pelajarannya wis lengkap ya. Jadi menikah perempuan itu karena 4 hal. Satu karena apa? Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, yang terakhir karena agamanya. Karena yang 3 ini dianggap sudah kufu, tinggal karena dari sisi agama, midzatitin. Ini Imam Yusuf ini bertanya kepada para mahasiswa, "Madza tasna'u law anna zaujataka sabbatka yauman?" Mas, apa yang kamu lakukan kalau nanti istrimu itu mengumpatmu pada suatu saat? Iki sing nganten anyar Mas Priyadi. Umpomo bojone sampean misui sampean pada suatu hari, jawabannya sampean piye? Ayo. Ini pertanyaan yang pedes ya. Begini, orang menikah itu rata-rata bayangannya itu yang indah-indah atau yang enak-enak atau yang enggak enak? Enak. Resepsi ku sing diarep-arep bengi perkara enak. Mas Dimas, iki ditanya sampean. Seandainya kamu nanti menikah, kemudian kamu itu dipisui bojomu, apa jawaban kamu? Bocah gede ngene kok sabar. Oke. Fanataqa bil lafdhatin wahidatin takhtazilu al-katsira minal kalam qala illa karomati. Akhirnya dia mengucapkan satu kata yang merubah
Banyak dari perkataan, maksudnya jawaban mereka banyak, tapi intinya satu. Mereka boleh mengumpatku, mereka boleh misui aku, tapi satu, illa karomati. Yang penting jangan masuk ke ranah kemuliaanku. Jadi sing penting pokoknya ora utik-utik kehormatanku. Wes misui sak karepmu, tapi sing penting aja utik-utik kehormatanku. Kehormatan itu banyak ya. Lah, tapi apa yang terjadi? Fa in kana hadza ra'ya min hadhihi sifatih fala yustaghrabu irtifa'an nisbati talaqi fi baladina wa fi ghairiha min biladil muslimina ila nisabin mahulatin. Kalau pendapat mereka itu benar, bahwa mereka akan menyabari istri dengan umpatannya yang penting tidak mengganggu kehormatannya, maka tingkat perceraian di negara kita tidak meningkat. Atau tingkat perceraian di beberapa negara muslim tidak mengkhawatirkan. Tapi buktinya, ngapunten, Jawa Timur angka perceraian naik. Bojonegoro angka perceraian naik. Itu yang salah apanya? Sarjana semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Tapi kenapa perceraian naik? Apa mereka kurang cerdas? Universitas di Bojonegoro tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak, tapi perceraian kenapa semakin banyak? Ini bukan nyinggung yang sudah cerai ya, sing kadung ya wis. Iki ndandani sing ngurung cerai. Jadi masalah perceraian ternyata bukan masalah kecerdasan intelektual, bukan. Bukan itu masalahnya. Ada dokter nikah bidan cerai. Polisi jenderal nikah karo marinir cerai. Mahasiswa S3 karo S2 cerai. Padahal kita lihat lingkungan kita, tetangga kita yang kadang-kadang sekolah SD ora tamat, keluarganya ayem. Bahkan mereka tidak sekolah SMA dulu. Kakak-kakak saya sekolahnya SD, SMP misalkan, tapi ternyata mereka juga tidak cerai. Ini apa yang salah? Dolanan balon ning nguri kono lho dolanan balon. Ning nguri kono dolanan balon kok. Melok anak-anak kono lho. Wis gondrong gede kok dolanan balon. Oke, kita sepakat ya, ternyata masalah perceraian rumah tangga tidak bisa dinilai dari kecerdasan intelektual, makin sarjana tinggi terus makin tidak cerai, tidak. Ini masalahnya. Lidzalika fa inna hajatal ummati ilal akhlaqil muhammadiyah wal makarimil mustafawiyah ka khuluqil hilmi was sabri wal afi war rifqi wal lutfi war rahmah fi ta'amulina ma'a azwajina wa abna'ina khosotan wa ma'an nasi amatan hajatun daruriyatun wajiddun mulihatun. Maka umat ini sebenarnya tidak sekedar butuh kecerdasan intelektual, tapi mereka butuh pada akhlak Muhammadiyah, akhlak yang terpuji dan kemuliaan yang bernisbat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti akhlak hilmi, pangerten, bijaksana, sabr, sabar. Banyak orang yang intelijensitasnya tinggi, kecerdasannya tinggi, tapi dia tidak punya ilmu sabar. Wal afi, memaafkan. Gelarnya terik-terik, apa sebutnya gelar. Dimas Wahono pertama apa? Eskom, terus Mkom, terus Eskom, wakese. Dia punya bisa mengumpulkan banyak gelar, tapi dia nggak bisa memaafkan. Itu masalahnya. Mungkin kita kekayaan bisa dikumpulkan, tapi
memaafkan juga harus dikumpulkan juga, harus seimbang. Warifki lemah lembut, walutfi juga lemah lembut, warrohmah dan punya kasih sayang. Mungkin dia hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi kekurangan kasih sayang. Ini masalahnya. Jadi angka perceraian naik karena mereka tidak belajar akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi ini kita berkumpul, semoga keluarga kita nanti tetap sama, wallahumma amin. Karena ini ngajinya bareng, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ngajinya bareng. Fi ta'amulina ma'azwajina wa abna'ina khosotan. Kita berinteraksi dengan istri kita, maaf bahasanya itu azwaj ya, mungkin ya jagani kalau ada yang poligami. Kalau saya yang ngarang ya fi ta'amulina fi zaujatina. Ngono nek aku sing ngarang. Ini karena yang ngarang ini mungkin istrinya banyak ya fi azwajinya, istrinya banyak. Di dalam interaksi kita dengan para istri dan anak khususnya dan interaksi dengan manusia pada umumnya, ini satu kebutuhan yang mendesak dan harus dengan istilahnya dikampanyekan dengan terus-menerus bahwa keluarga itu harus bahagia. Keluarga itu harus bahagia. Bagaimana cara bahagia? Yaitu meniru sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu Anda punya anak perempuan. Pak Pra kan anaknya wedok kabeh ya. Mbah nek sing nomor 3 muga-muga lanang. Amin amin. Umpama golek mantu ngono sing mbok takoki kuliahnya di mana atau ngajinya di mana kira-kira? Oh, tambah kerja apa? Wah, itu kerja apa parah. Mencari menantu itu cari yang kira-kira bisa mensyafaati keluarga kita. Bisa menuntun kita masuk surga. Jangan hanya berapa penghasilannya. Oke, dilanjut. Jadi kebutuhan yang mendesak. Ini bukan berarti saya suudzon terus keluarganya gak harmonis. Enggak, saya tetap husnudzon keluarga kita harmonis. Allahumma amin. Cuma ini ngaji ben khatam ngono maksudnya. Kita tambah kok ceritanya tambah ngeri-ngeri, nguri-nguri tambah ngeri. Idhi ya babus siyadah wa tariqu nahwal falahi was sa'adah wa hiya al makhraju mimma nahnu fihi min taba'udin wa tanafurin wa khisamin. Karena apa? Karena mempelajari akhlaknya Rasulullah, mulai dari bijaksana, sabar, memaafkan, itu adalah pintu untuk mencapai siyadah, mencapai kemuliaan. Wong nek kepingin mulya ya niru Kanjeng Nabi, ya akhlake Kanjeng Nabi karo bojone iku piye. Makanya sekarang ngapunten saya nggak pernah ideal sejak ada peristiwa teman saya cerai. Dulu saya itu kalau berangkat ngaji seperti ini, bojoku itu neng ngarep lawang ditatakno ngene, dikatakno ngene, wah ideal terus dicium tangan. Dan itu ternyata memberi inspirasi santri-santri. Sok ben bojoku yo kaya umine ngono kuwi, ngono, Pak. Jadi teman saya itu cerai gara-gara melihat Mbah Yai sering dicium tangan sama Bu Nyai, kemudian teman saya ini jadi ustadz, jadi kiai, istrinya nggak mau seperti itu. Kan bahaya toh? Mas Dimas kemarin tersakiti dengan Mas Tio itu. Mas Tio ning ngarepe terminal arep berangkat ngaji Gus Bayu dicium tangane karo Mbak Kalinde. Waduh ngene deh. Oh nek nyium ngono ki hati-hati ana Joko lho ya, ana Joko. Nah. Dalam ya. Enggak, Mas Dimas sudah belajar al-afu kok. Sudah belajar memaafkan. Nah, makanya sekarang saya itu ya ora ditatakno rapopo, supaya budal dhewe ora apa-apa. Karena apa? Nah, mengidamkan seorang istri yang ideal itu bahaya. Kalau orang lain ingin tiru dan dia tidak terlaksana, bahaya. Oke, wes pokoknya bojone wis rasa ideal ya. Belajar akhlak-akhlak Rasulullah seperti di atas itu adalah pintu untuk mencapai kemuliaan, jalan untuk menuju kebahagiaan, jalan menuju keberuntungan. Wahya al-makhraj. Al-makhraj itu solusi. Inilah solusi dari apa yang membuat kita saling berjauhan, tabaut. Ada suami istri yang saling berjauhan, tunggal saomah, satu rumah, tapi hatinya jauh.
Watanafur, saling berlari. Ketemu bojo itu rasanya kaya ancik-ancik ri. Ada yang seperti itu, bahaya ini sudah. Wakisom, dan saling bermusuhan. Makanya kita harapkanlah keluarga kita selalu bahagia. Allahumma amin. Wong nek ado-adoan ini memandangnya enggak kuat apa? Jejer ora kuat. Makanya termasuk bukti keluargane sampean bahagia iku ya iso goncekan kene Bojonegoro iku wis Bojonegoro mbalen iku wis hebat. Itu kalau keluarganya enggak bahagia goncekan kene mbalen 20 kilo kira-kira kuat enggak? Makanya ada orang itu kerja di luar negeri, tak tanya, kok keluar negeri itu apa perkara ekonomi? Sawah kuombo Pak Ustadz, enggak masalah ekonomi. Lah apa? Kerjaan, kerjaan mudah. Lah kok neng luar negeri urung-urungan karo bojo. Nek ngrem mlebu mati ku lori. Lori itu sakit, Pak. Kan wong trucuk wong kali tidu nek muni lori ta ora loro. Itu hati saya itu kalau melihat istri itu loro. Daripada sakit lebih baik di luar, nggak cerai, yang penting aku nek butuh bisa pulang, ketemuan. Ada yang mengorbankan seperti itu, ada. Makanya saya nggumun sama Mas Aris karo Mbak Ayu. Kok iso bendino COD-nan wong loro goncekan? Wah itu wah. Iku cara digawe buku, Masya Allah. COD-nan madu tiap hari 5 titik, wong loro kesel-kesel bareng jajal piye. Iya umpama sing sitok kesel sing sitok bergas kan jek iso to, Pak. Sing sitok padha kesele. Tapi itu luar biasa. Itu kalau enggak rukun, Pak, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Mas Dimas kalau mulai langsung berpelajaran ini, langsung daripada dibully ngono. Oke, lanjutkan ya. Berarti kecerdasan intelektual itu tidak menjamin tidak bercerai. Karena ternyata sarjana semakin banyak, universitas semakin banyak, perceraian juga semakin meningkat. Jawaban dari ini semua solusi adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional yang dibalut dalam akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Walaisa al-hilmu ala zaujati was-sabru ala adzaha bil amril muhin. Wala huwa bil alamati ala dhu'fi wan idamis syakhsiyah. Bijaksana terhadap istri, sabar terhadap sifat buruknya. Ingat, di sini yang ditekankan, istri itu punya sifat buruk. Nanti hadisnya Rasulullah tambah ngeri. Jadi pada dasarnya wanita itu banyak kebaikannya, punya watak yang baik, tapi pada dasarnya dia juga dibarengi banyak watak buruknya. Jadi wong wedok lahir iku wis nggawa sifat-sifat yang buruk. Misalnya Mas Dimas karo istrine. Amin Mas. Bu, kalau suami Anda punya teman perempuan, sampean ridho napa mboten? Kak. Tapi nek sing wedok kok takoki, nek kowe duwe kanca lanang, oleh gak? Kan hanya teman toh, Pak. Nek sing lanang gak oleh, itu oleh. Sing lanang goncekno sing wedok, wis ora karo-karuan. Nek sing wedok konangan, kan hanya teman toh, Pak. Jadi sekali nikah, jawabannya kalau kita siap nikah, berarti kita siap menerima watak buruk, sabar terhadap watak buruknya istri. Nek gak siap, ora usah nikah. Wes. Oke. Loh, ngalah, bijaksana, sabar terhadap watak buruknya istri itu bukan tanda kamu laki-laki yang lemah. Secara personal kamu bukan orang yang lemah, bukan menghancurkan personalitas dirimu terus aku nek ngene gak lanang. Wong lanang jekon umbah-umbah. Wong lanang jekon blonjo ngono. Kita ngalah sama istri itu bukan menghancurkan martabat laki-laki, bukan.
Wan hizamir rajulati kama yaqtaqidu ba'dul jahilin, dan bisa menghancurkan sifat kejantanan seperti apa yang diyakini orang-orang bodoh. Jadi wong bodoh-bodoh muni, wong lanang kok kalah karo wong wedok. Orang lanang yo, iku berarti ba'dul jahilin. Apakah pernyataan seperti itu benar? Benar, tapi indal juhala. Benar, tapi menurut orang-orang bodoh. Bal huwa min akhlaqi a'lami hadhil ummah wa 'allamatin 'alal fiqhi was siyadah. Tetapi ngalah sama kelakuan buruk istri itu ternyata bagian dari akhlaknya orang-orang alim di umat ini. Ngapunten Ibu, iki sak terae kanggo sing lanang ya, iki aja ngrungokno dhisik terae. Iki. Iya, aja engko dingus. Ora to, ki nek khatam ya ora to. Soale ning bagiane dhewe nek to. Tolong iki ngajinya yang runtut. Ini kalau ngaji bab ini sing wedok pas dadak wayah dhewe ora mangkat, Pak. Bahaya. Nanti harus khatam ini. Harus runtut. Oke. Jadi orang-orang alim, orang-orang al-alamah, ahli fikih, ahli mulia itu sama bojo ngalah, Pak. Sama bojo ngalah. Dibuktikan. Qala Ali bin Hasan rahimahullah. Ali bin Hasan berkata, kana yuqalu as-su'datu as-sabru 'ala dzulli. Kalau kamu ingin mulia, kamu harus bersabar ketika dihina. Wah, iki mlaki teko iki. Iki pelajarane piye iki? Dibaleni ngono. Lah nanti suruh nerangkan Mas Dimas ya. Oke, Mas Dimas suruh nerangkan. Oke. Wa qila li Isa bin Talhah ibni Ubaidillah wa kana rahimallahu haliman mal hilmu qala adzullu. Isa bin Talhah ini termasuk masyhur orang yang halim, orang yang bijaksana. Ketika ditanya bijaksana itu apa? Yang jawab bijaksana itu yang ngalah. Ngalah itu ya sama orang yang ngalah, sama istri ya ngalah. Kalau istri berarti sama suami ya ngalah. Berarti ketika kita, apa sih bijaksana itu? Ya ngalah semua, gampang jawaban. Semua perceraian dalam rumah tangga terjadi itu karena sama-sama tidak ada yang ngalah dan merasa benar semua. Wong kok cerai itu gara-gara oyo-oyoan bener. Bener aku Pak, bener aku ya wis aja turu ning kene, akhirnya turu ning jaba. Turun ning jaba dientup jengklong kena diare. Barang diare kena muntaber. Dadak mati lagi ketung. Lah kok kena muntaber kon turun jaba omah. Oke, kita lanjutkan. Inti dari kebijaksanaan itu apa? Mengalah. Wa qala Al-Malik Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa kana rahimallahu masyhuran bil hilmi innal hilma adzullu. Taman kalau lihat film Umar bin Khattab, di situ ada Abu Sufyan. Lihat istrinya. Itu lo ngalah, Pak, sama istrinya. Padahal dia Muawiyah itu seorang khalifah, seorang presiden. Ternyata sama istrinya ngalah, Pak. Saya punya teman SMP, Pak. Awake gede, jadi tentara. Cekelane pistol. Karo bojo wedine gak keberapa. Nang jopo penggerik ini, Pak. Tapi nek nang omah dilu, Pak. Padahal bedele gede. Ya Allah, ya Allah. Oke, ngalah ya. Wa qala al-Amir al-Mujahid Asy' Abdul Qadir Al-Jazari rahimahullah taala fi ihda qasaidihi yataghazzalu bi zaujatihi. Ini Al-Amir Al-Mujahid Syekh Abdul Qadir Al-Jazari ini beliau dengan salah satu qasidahnya itu merayu istrinya. Jadi ono bojo iku luluwe dinyanyekno, Pak. Tapi jangan ojo bok TikTok. Ojo bok TikTok ini. Bolehkah menyanyikan lagu untuk istri? Boleh, tapi di kamar. Rayu dengan qasidah-qasidah terindah.
Dengan puisi. Lho nek kaya Pak Pra ini dengan puisi. Roh senja yang muni. Senja yang tampak. Nubuse lawes klepek-klepek ra karo-karuan. Nek enggak apa-apa. Dengan apa? Nek senenge bojomu dengan puisi, boleh dengan puisi, syair lagu dengan syair lagu. Ono sing seneng duit ya. Orang-orang hamil itu kadang-kadang ya, nyidam iku. Aku nek cerita karo Taufik, sing bojone hamil, wah aneh-aneh. Ustaz dulu istrinya nyidam apa? Oh, istriku itu nyidam soto Sumara Taufik. Nek kur Mbak Nimas trimo njaluk pecel Jenegoro enteng. Istri saya itu nyidam soto Ponorogo Sumoroto lho. Tak tukokno ning kene ya roh dhek, Pak. Iki kok ora iki ngono, Pak. Berangkat ke Ponorogo hanya beli soto. Enggak pengalaman, teko omah mambu, Pak. Tapi terus perai wis gak njaluk neh. Lah itu ngono ki tenan ta ora aku ya ngono. Tapi ya ono sing karo bojone muntah-muntah ya ono, Pak. Tapi belum pernah mendengar kabar orang hamil dengan uang muntah-muntah, belum pernah, Pak. Iku kaya modus kok gitu. Oke, kita lanjut. Jadi boleh ya kita merayu istri dengan syair, merayu istri dengan puisi, merayu istri dengan apa boleh. Fama fi dhullil mahbubi arun. Sabilul jiddi dhullul lil muradi. Tidak ada kehinaan mengalah kepada orang yang dicintai. Jadi bagi orang yang kita cintai, istri itu ya enggak ada ngalah itu hina, enggak ada. Sabilul jiddi dhullul lil muradi. Ridal mahbubi laisa lahu adilun. Ridho atau relanya orang yang dicintai sudah tidak ada pembanding. Bi ghairi dhulli laisa bimustafatin. Kalau kita tidak ngalah, maka semua itu tidak akan ada faedahnya. Jadi biasa ini didendangkan oleh Imam Mujahid Asy Abdul Qadir Al-Jazairi untuk apa? Untuk meluluhkan hati istrinya. Nek cah wedok ana sing seneng lagu rock to ora Mas Dimas? Oh. Engko ning jero kamar sampean wala langsung wow. Boleh. Yang penting tidak di publik. Kita merayunya di kamar. Lah sekarang banyak merayu di publik ya. Lewat TikTok. Jangankan lewat TikTok. Iki lho, Mas Tio diingi diambung bojone ning ngarep terminal iku sampai saiki Mas Dimas ra iso lali ta. Iku wis aja baleni tenan Mas Tio. Itu enggak boleh itu. Bahaya itu. Lah menek dodo sampai Jatirogo ini. Wah, iki. Jadi oleh ngono ki tapi ning jero kamar. Bahaya. Apalagi sekarang ya Allah musimnya ya mesra-mesraan di medsos iku wah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Kita lanjutkan. Jadi intinya apa? Tingkat perceraian tinggi bukan karena pendidikannya yang kurang, bukan karena kecerdasannya yang kurang, bukan gelarnya yang kurang, tapi karena belum memahami belajar akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Dan inti daripada bijaksana itu adalah saling mengalah. Suami ngalah sama istri, istri ngalah sama suami. Lah ngalahe saat kapan? Yo ndelok. Nek kira-kira sing lanang wis tenan, yo sing wedok ngalah. Kok nek kira-kira yang istri sudah tenan, sing lanang ngalah. Ngono. Delok kira-kira skore piro ngono wae. Kan skor-skoran to. Sing lanang ngalah terus ya kurang baik, sing wedok ngalah terus ya kurang baik. Yo kadang-kadang imbang lah skornya. Bung. Wa hadza nasun fil babi nangkuluhu min kitabi Qayyimin Nafsin. Ini adalah nas di kitab yang aku kutip dari kitab Qayyimun Nafis. Allafahu al-alamah az-zahid Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari. Unwanah Mahasinul Islam. Aku kutip kitab ini dari kitab Qayyimun Nafis karangannya Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdurrahman al-Bukhari. Beliau hidup di tahun 546 Hijriah. Sekarang berapa? 1443. Berarti sudah berusia berapa? 400 sekian tahun.
Ini Al-Mujahid ini. Di dalam kitab Mahasinul Islam. Yaqulu fi dzakiran ba'dan min mahasinin nikah. Di kitab itu juga dijelaskan sebagian daripada mahasinin nikah. Mahasinin nikah itu memperbaiki pernikahan. Jadi nikah itu harus dibangun. Mulane wong Jawa dhewe nek muni apa-apa mbangun nikah. Karena nikah itu dibangun, bukan dilaksanakan saja. Dibangun pernikahan. Cinta itu juga dibangun. Makanya singgung nikah jangan jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu enggak boleh. Yang diperbolehkan itu apa? Membangun cinta. Kalau jatuh cinta itu belum halal, tapi kalau membangun cinta itu sudah dihalalkan baru dibangun. Makanya dulu banyak orang bapak ibu itu tak tanya, biyen ngono ki sampean ya pacaran, mbok pacaran opo? Aku umur 12 tahun dipeksa rabi mbahmu. Lah terus, tapi bapakmu sabar ngenteni 3 tahun. Ngonconi sak omah 3 tahun. Sabar. Akhirnya terbangunlah benih-benih cinta. Jadi bapakku ngumpuli buku itu 3 tahun. Nyabari, ngonconi, tunggal sak omah, tapi rung kena didemek 3 tahun. Orang dulu sabar. Coba S1 atau S2 sekarang nikah, sesuk ora kena didemek. Selesai enggak kira-kira? Kok mulai nak? Kok mulai digembok toh Pak, digembok. Astagfirullah. Jadi ternyata orang dulu lebih membangun cinta. Nafsu syahwate menungso saiki ku pinter tapi kaya kewan, Pak. Dulu nikah tidak sebatas syahwat, tapi betul-betul ada rasa yang dibangun. Ngenteni 3 tahun sabar, betah, didik sampai betul-betul ada rasa cinta. Makanya santri-santri niku ngapunten. Banyak yang dijodohkan kiai itu nggak kenal siapa dia, nggak kenal rumahnya mana, dia percaya sama kiai. Kalau kiai yang milihkan berarti pasti baiknya, pasti mukafaahnya. Akhirnya setelah qabiltu nikah, ya ora langsung, ya kenalan dhisik. Sampean ngondok pirang tahun, Dik? Wah lah, saya delok Mas. Lah sampean tau dolan ning ndi wae terus ngobrol terus. Pirang-pirang dina cek ngobrol terus, Kim. Itu tapi yang sudah terlanjur ya sudahlah diperbaiki ya. Ojo kok mikir membangun cinta yang lain. Ya membangun cinta yang sudah kita miliki. Oke. Muragiban fil hilmi 'alan nisa. Beliau Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari ini memberi semangat untuk bijaksana terhadap istri, hilm 'alan nisa. Wa min jumlatil mahasin fihi istimalul aqli fi adatil hilmi. Fa inna safin nisa'i ghalibun. Dan sebagian daripada memperbaiki yaitu menggunakan akal untuk membiasakan atau di dalam membiasakan bijaksana. Karena ngapunten, iki bahasane rada kasar Ibu, ngapunten. Fa inna safaha fin nisa'i ghalibun. Sesungguhnya perempuan itu kalau safi itu biasanya kita memaknai ora pinter ya. Jadi wong wedok itu dominan ora pinter, Mas. Maksudnya apa? Kadang-kadang dia tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan perasaan. Itu wanita. Wanita itu tidak menggunakan akal untuk bisa bijaksana, tapi mengedepankan rasa untuk berbuat. Sampeyan tahu bojone bocah musyawarah, Dik iki ngene, Dik. Pokoke ngene. Dik, utangku ki kan ijek 2 juta to, Dik. Tulung Dik diempet dhisik tak lunasane dhisik, Dik. Kok nek wis lunas lagi tuku iki, Dik. Moh pokoke aku mau kalah karo baturku. Nek mlaku ning KDS, Pak, sampean gak isin to. Ngene wae. Itu perempuan. Lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Mas Priyadi kok senduk-senduk, oh iya. Yo nikahi rasane yo ngono kuwi, Mas. Rasamu piye? Lho, yo aja tambahin gomenan. Alo
ora penak wis nikah timbang ora penak durung nikah. Wis to, gak sak penak-penake nikah iku tetep pahalane akeh. Mulane niat ibadah iku penting. Sak ora-orane penake wong nikah, sujude iku wis 70 derajat tinimbang sing urung nikah. Sak ora penak-penake nikah, keringat yang keluar ketika kita bekerja iku wis dine tasbih daripada keringat sing metu ijek Joko. Wes penak nikah atau penak Joko? Nikah. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, inna kunna idza ju'tunna dafa'tunna wa idza syaba'tunna bataratunna. Ketika perempuan-perempuan itu lapar, mereka mudah marah, mudah menolak. Tapi ketika mereka kenyang, mereka sombong. Watake wong wedok. Jadi perempuan itu kalau dia lapar marah terus, mencaci. Kalau dia berkelebihan, kaya, sombong. Tapi ya ngono tenan apa ora, Bu ya? Oh nggih ya. Ya Allah, ya Allah. Lah ngono. Lah carane ngene. Wal ilmu sifatun mahmudatun. Keburukan-keburukannya wanita itu sudah jangan dipikir, itu sudah kudratullah. Tapi wal ilmu sifatun mahmudatun. Bijaksana itu sifat yang dipuji. Dzatullahi bil hilmi mausufun. Zatnya Allah disifati dengan al-halim. Makanya Gusti Allah duwe sifat al-halim wal halimu min asma'i. Apa halimnya Allah? La yu'ajjilu bi mu'akhadatil jani al-mustahiqqi lil akhdi. Allah itu bijaksana. Apa bijaksananya Allah? Allah tidak tergesa-gesa menghukum orang yang melakukan kriminal yang berhak dikriminal. Orang ini melakukan dosa, Allah berhak menghukumnya, tapi Allah nggak langsung menghukumnya. Allah bijaksana. Kalau Allah saja seperti itu, ada orang 70 tahun dia kafir, kafir ya berhak disiksa, tapi Allah tidak menyiksanya di dunia. Kenapa? Allah punya sifat al-halim, Allah punya sifat bijaksana. Ya nek ngadepi piye bojo? Fa idza tazawwaja yahtaju ila tahammulil adza anhunna. Ketika seseorang menikah, maka butuh untuk menanggung sifat buruk mereka. Rungokno sing gong nikah utawa sing wis nikah ya. Kita sing penting sing wis nikah iki. Ketika kalian sudah menikah, kalian harus siap untuk menanggung kelakuan buruk istri. Iki orang bahas wong lanang tok iki pokoknya. Perempuan itu biasanya cerewet atau tidak? Oh ya wes. Berarti laki-laki harus bersabar menanggung untuk mendengarkan. Nek bojomu ngomeng rungokne. Oh, iya Bu. Ya ngono. Aja mbok bales ngomeng. Ketika bojone sampean ngomeng, mbok bales ngomeng, berarti kowe kaya wedok. Memang wanita itu maha benar ya. Gak iso dikalahno wong wedok. Oke. Dilanjut. Jangan tergesa-gesa menghukum mereka. Kalau kita menikah dengan mereka, berarti kita siap untuk menanggung segala keburukan dari mereka. Wasofhi wal afi wal ihsani ma'ahunna. Setelah tahu keburukan dia, istri kita pertama harus siap musafakah, lego atine, legowo, wal afi, ora trimo lego atine, ketemu wonge siap, wal ihsan dan berbuat baik bersama mereka. Jadi kalau kita menikah, ada istri yang kelakuannya buruk, itu nggak boleh langsung dicerai, atau nggak boleh dicerai. Caranya apa? Sabar, dididik, baik bersama. Nek ngono kuwi lanang tenan. Ora kok kelakuannya elek, lah terus kok cerai yo nikah neh. Golek kan, cari wanita yang sholihah, hafizah, gemati, apian, resian, golek neng swarga neng. Iya.
Berarti nek ape nikah iku mbayangno ngene. Saya bersiap untuk menanggung segala keburukannya, bersabar untuknya, mendidik sehingga dia bisa melakukan kebaikan bersama. Istri kok gelem dijak iktikaf ning masjid, mau diajak ngaji di masjid, itu bukan keberhasilan istri saya, suami yang berhasil. Ini loh sampai detik ini masih ada yang sendiri, Pak. Datang sendiri, tidak satu dua, banyak. Lah kenapa istrinya nggak ikut, nggak mau? Oh, terus yang gini atine bombong, alhamdulillah aku sholihah ya. Sholihah. Oke. Alhamdulillah. Oke, dilanjut. Wa qad jama'a Allah ta'ala jami'al awsafi al-mahmudati fil ayatil karimah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia, khudhil afwa, maafkan. Setelah memaafkan keburukan mereka, wa'mur bil 'urfi. Perintah mereka dengan kebaikan, ajak mereka melakukan kebaikan. Dadi ngene. Saya setuju sama Mas Aris sing keliling ngono iki, tapi aku gak ndarani bojone sampean. Maksudnya ngene. Perempuan itu sibukkan dengan hal-hal positif sampai dia lupa dia punya watak buruk. Iki nek ning omah ngomeng jak metu, COD, jak metu, COD. Iki nek ning omah watake elek metu. Jadikan perempuan-perempuan yang watak buruk itu sibukkan dengan kebaikan sampai dia lupa keburukannya. Paham nggih maksudnya nggih? Oke. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Fa kullu man tazawwaja yalzamu fi kulli sa'atin ayyakhudha al-'afwa wa ya'muru bil ma'rufi wa yu'rid 'anil jahli. Fa hadza adharul mahasin. Setiap orang yang menikah, maka wajib baginya di setiap waktu untuk selalu senantiasa memaafkan, mengajak kepada kebaikan, dan berpaling dari kebodohan. Inilah nyata dari sebuah perbaikan. Dadi ora kok nek eneng wong elek terus mbok hindari, enggak. Nek kowe lanang tenan, bojomu sing elek didik menjadi baik. Inilah adharul mahasin. Makanya eneng wong milang-miling sampai kepenyok tai garing. Apa nikah ditawani ini kurang seperti ini, ditawani ini kurang seperti ini, ditawani ini seperti ini. Akhirnya dia memilih yang menurut dia itu luar biasa baik, bareng nikah. Lah kok ngene? Tidak sesuai ekspektasi. Wah. Astagfirullah. Nek kepingin apik bojomu sok ben ning swarga. Nek ning kene berarti jek duwe elek. Nek elek kudu didandani. Carane dandani kudu sabar, memaafkan, mengajak kebaikan sampai dia lupa terhadap keburukannya. Ja'a fil khabari. Nanti ada tanya jawab sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Ja'a fil khabari anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tabki ala jariyatin kanat laha. Faqila laha fi dzalik faqalat abki hasratan ala ma fatani min tahammulis safahi anha wal hilmi an su'i khuluqiha fa innaha kanat sayyi'atal khuluqi bimarratin. Sayyidah Aisyah itu diceritakan dalam sebuah hadis, pernah dia menangis. Menangis karena apa? Karena dia kehilangan seorang pembantu perempuan, budak perempuan yang dia miliki. Ketika ditanya, "Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis?" Dijawab, "Aku menangis karena menyesal terhadap apa yang aku hilangkan." Maksudnya gini, aku kehilangan sesuatu yang selama ini aku mendapatkan banyak sekali pahala dari dia. Karena apa? Karena pembantunya ini kelakuannya buruk. Jadi dua pembantu sing kelakuannya buruk, dia bersabar, bisa mendidik dengan baik, akhirnya dia kehilangan sabar. Jadi ngene loh, dua santri misalnya, kalau kita bayangkan pembantu itu kan, nek nakali nyolongan ya repot ya. Iki mungkin akhlaknya, bukan nyolongane, bukan mungkin budinya.
Jadi setiap pembantunya itu buruk kelakuannya, Sayyidah Aisyah bersabar dan dia mendapatkan pahala sabar itu. Setelah pembantunya nggak ada, jariahnya ini entah meninggal atau apa, aku kehilangan pahala nyabari deh. Ditangisi, Pak. Jadi nek ana wong kelakuan elek suweneng deh ben iso sabar. Iki wong liya lho, belum suami istri lho. Jadi nek ana bojomu kelakuane elek, guyu alhamdulillah. Dapat pahala besar. Nyabari eleke bojo. Ketoke nek ngaji niki yo enggak ada masalah kelihatannya ya. Oke, dilanjutkan. Hukiyah. Fallahu ta'ala khalaqal hilma fi ba'di ibadihi wa madahum bi. Allah itu menciptakan bijaksana, hilm di sebagian hambanya dan memujinya. Wasafa fi ba'dihim wa dhammahum bihi. Allah juga menciptakan kebodohan di sebagian hamba dan zamma itu maitu. Bahasa Indonesia apa maitu itu? Lawan daripada memuji. Mencelanya. Allah mencela orang-orang yang tidak bijaksana. Fal halimu khussa bil hilmi yatahammala 'ala safih. Siapa yang dipuji Allah? Yang dipuji Allah adalah orang yang halim, orang yang bijaksana. Lah orang yang bijaksana itu dipuji Allah karena dia bisa menanggung, nyabari orang-orang bodoh terhadap kebodohannya. Jadi padha karo kiai nek eneng santri ndak gak iso, ning kiyaine suweneng alhamdulillah. Ngulang sing pinter iku kecepetan, Pak. Kalau Anda sebagai guru SMP, sak kelas ana sing 26, alhamdulillah. Itu ladang pahala untuk ustadznya. Iya toh. Dua anak dablek. Sabar. Dua bojo dablek. Sabar. Bijak sana. Itu pahalanya besar. Hukiyah, ini ada sebuah cerita. Anna rajulan faraqahu rafiqun fis safar. Fakana yabki ala firaqihi. Faqila lahu fi dzalika qala kana sayyi'al khuluqi wa kuntu atahammalu anhu qila lahu law kunta hasanal khuluqi ma arafta su'a khuluqihi. Diceritakan ada seseorang laki-laki yang berpisah dengan temannya di pasar. Kemudian dia menangis karena perpisahan itu. Ketika ditanya kenapa engkau menangis, dia menjawab, temanku itu kelakuannya buruk. Aku selalu bersabar. Cara gampangan ini koncoku itu nek butuh nyilek aku tak sileki. Nek njaluk tulung aku tak tulungi, najan dhek ora tau mbales apa-apa. Dadi kancaku iku kelakuane elek. Aku sabar terus. Terus dikatakan kepada dia, ngene lho Kak. Seandainya kamu itu orang yang kelakuannya baik, maka kamu tidak akan pernah tahu keburukan temanmu. Tak baleni, kalau kamu jadi orang baik, kamu tidak akan pernah tahu keburukan temanmu. Bu, sampean nek eneng wong cerita kancaku ngene-ngene, aku aja apik ora ngarah sabar, iku padha karo dhek. Berarti sing cerita karo sing diceritakno padha. Dadi ngene, tandane wong apik kuwi apa? Tandanya orang baik itu selalu ingat kebaikan orang. Tandane wong apik iku iling apike wong. Tandane wong elek, iling eleke wong. Sampean ingin tahu sampean itu baik atau buruk, delok sampean nek petuk wong iling apike apa iling eleke. Nek sampean ketemu wong iling apike, berarti sampean wong apik. Sampean ketemu wong kok iling eleke, berarti sampean wong elek. Coba diiling-iling, sampean iku nek petuk wong iling apike apa iling eleke. Kok iso tergantung mood barang. Aku nek bo elek ya ngene iki ngono ya. Lah yo elek kok dituduhno wong. Aku nek bo elek ya ngene iki.
Ayo berusaha menjadi orang baik. Bagaimana berusaha menjadi orang baik? Yaitu dengan selalu mengingat kebaikan orang lain, jangan mengingat keburukan orang lain. Derajatnya wis naik-naik. Faman arafa min akhihi su'a khuluqi fahuwa laisa bihalimin. Barang siapa yang mengetahui keburukan saudaranya, maka dia bukan orang yang halim, bukan orang yang bijaksana. Wa malam yatahammal anin nisa fahuwa angkusu aklan minan nisa. Barang siapa suami yang tidak bersabar menanggung keburukan istri, dia lebih tidak jantan. Dia lebih bodoh daripada istrinya. Nek eneng wong lanang ora nyabari kelakuan eleke bojo wedok, iku luwih wedok timbang bojone. Wis piye terusan ini iki? Aku mau maca tok iki. Oh. Iki karyane Syekh Yusuf, dudu aku sing muni iki. Sak jalan iki menang wong wedok ya. Oke. Syi'run la yablul ulama. Majda aqwamun wa in syarafu hatta yadhillu wa in azul aqwam wa in apa? Izul aqwam. Tidak sampai pada derajat yang mulia sebuah kaum walaupun dia mulia sampai dia mau merendah, sampai dia mau mengalah. Walaupun dia mulia-mulianya umat. Jadi pemimpin yang hebat itu pemimpin yang ngalahan. Pemimpin yang mau merendahkan dirinya. Walaupun dia orang mulia. Itu jadi ngene. Ono pemimpin kok mendengar pendapatnya wong ngisor, itu bukan menghinakan dia, justru itu memuliakan dia. Kok ono wong wedok ngrungokno wong lanang, ono wong lanang ngrungokno wedok, itu bukan menghinakan dia, tapi menyebabkan dia mulia. Wa yustamu fatarul alwana musfiratun la safhadzul walakin safha ikram. Mereka yang diumpat, kamu melihat wajahnya yang selalu menyenangkan. Bukan memaafkan karena hina, tapi memaafkan karena mulia. Ketika ada orang mengumpatmu, balas dengan senyuman. Apa yang terjadi? Kamu tidak akan rendah, tapi kamu akan mulia. Tepat jam 11 kurang 15 menit, mungkin Pak Pra bisa dipandu tanya jawab. Mungkin ada 1-2 permasalahan. Mas Kofik, mungkin ada yang online mau tanya? Iya. Yang di komen bisa chat untuk seandainya ada pertanyaan yang ini kan secara langsung ya, kalau bisa di sesinya bisa ya teman-teman yang di sini bisa bertanya. Saat takut kalau nanti takut ini aibnya ya ada orang lain. Iya, ada satu orang. Nanti yang dari laki-laki besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang luar biasa hari ini. Satu pertanyaan Pak Yai. Okay. Tadi di awal disampaikan boleh berkata banyak, tapi tidak satu, yaitu kehormatan. Dan Pak Yai menjelaskan kehormatan itu banyak. Kira-kira boleh dijabarkan seperti apa contoh kehormatan itu? Karena terkadang seorang istri itu takut apa yang disampaikan menyakiti suaminya, bahkan takut mungkin karena menyakitkan suaminya bisa menjadi istri yang durhaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan itu masing-masing personal, masing-masing orang itu beda. Pokoknya ojo utik-utik, ojo ngomong iki. Misalnya ada anak pemuda asalnya brutal kemudian tobat. Kemudian punya masalah, oh dasar awakmu bener dek biyen iku preman. Itu kehormatan. Misalkan saya kiai. Istri saya ngomong, "Kiai kok ngono?" Misalnya saya masa tengok misalkan. Lah itu masing-masing kehormatan beda. Iki Pak Prai, Pak Guru. Dia kalau status gurunya disebut pokoknya muntah, pokoknya liya-liyane apa, tapi aja sebut iku. Pak Guru Jebrewo ngono. Nah itu misalkan seperti itu. Dari masing-masing orang itu punya sisi yang dia itu merasa terusik ketika lah itu
Ya itu istri harus tahu, harus peka tentang itu. Sama seperti istri. Yang penting kamu jangan nyinggung poligami. Nah itu kan. Pokoknya ngomong poligami boleh, tapi di luar sana, jangan di depanku. Makanya ruang tamu saya sekarang pindah di kantor, tidak di rumah. Karena apa? Karena ada teman-teman ini kadang-kadang ndablek sing calumi-alumi tanggir kuwi. Nek takok mesti bojomu yo jek sitok mbah ngono ae. Lah saya tahu itu bisa mengungkit perasaan istri, makanya lah nek ning kono kan aman to. Nah nek ning omah bahaya, Pak. Oke, paham nggih? Mungkin ada yang lain? Yang laki-laki, Mas Dolly, ada pertanyaan? Yang istiqomah itu justru istri. Istrinya ini bukan istrinya ini yang bukan suami itu berat, sabar, jadi bersama. Bukan karena susah dan susah jadi suami. Justru itu dari banyak teman saya yang istri yang justru mengajak biasa kita ngomong apakah ini bagian dari bijaksana atau Ini ada pertanyaan, ini justru kebalik. Yang kurang sabar yang laki-laki, yang selalu sabar si istri. Yang bangun mahasinil hilmi itu bukan suami, justru istri. Itu beruntung, Mas. Itu sangat beruntung sekali. Tapi kalau masalah bangunkan tahajud itu sampai hari ini pun saya nggak pernah bangunkan istri. Saya yang dibangunkan, Pak. Yo ora sak wonge kabeh yo dibangunkan. Memang sebenarnya ini yang dibahas memang seakan-akan istri ya. Pelajaran ini memang untuk suami. Cuma kita bisa belajar dari kesimpulan ini, hilmu itu, aris bijaksana itu adalah menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna di pasangan kita. Kekurangannya apa sih pasangan kita? Kita tidak marah karena kekurangannya, tapi justru senang terhadap kekurangannya untuk menjadi yang sempurna. Lah nek oleh bojo kok apik ngono iso maca kitab kuning, bacaan Qur'ane apik, lah sampean dipilih padahal sampean iku asale wong biasa, iku beruntung, Pak. Tenan beruntung iku. Kok ana sing gelem karo dhek ngono. Kok gelem maksude ngono lho. Kan mestinya bojone iku cocoke karo ustad, karo kiai, karo dai. Kok wong biasa oleh bojo sing ghirah keagamanya luar biasa, itu betul-betul beruntung, Pak. Dirumat, Pak. Ojo disakiti. Sing lanang tambah gak sadar. Iya kadang-kadang tambah dibandingno. Saya punya santriwati itu pakai jilbab itu suaminya marah. Ya ini dia punya waktu sekian lama untuk mendidiknya dan alhamdulillah berhasil di sekian waktu itu. Makanya khudil afwa wa'mur bil urfi itu umum, tidak hanya untuk laki-laki. Jadi kalau punya suami atau istri yang kelakuannya buruk, khudil afwa, maafkan dulu. Kita maafkan keburukannya, setelah maafkan wa'mur bil urfi, ajak untuk berbuat baik. Sampai dengan banyak kebaikan ini justru keburukannya terlupakan. Jadi mau kalah kulino, Pak. Jadi ngeten lho sebenarnya. Wong lanang, wong wedok iku padha wae. Ora ana wong apik, ora ana wong elek. Sak apik-apike wong ya tau elek, sak elek-eleke wong ya tau apik, tinggal mana yang biasa. Nek awake biasa apik didarani wong apik, nek biasa elek didarani elek. Ini wa'mur bil urfinya di situ. Oke nggih? Ada Mas Taufik? Enggak.
Perceraian terbanyak karena faktor ekonomi. Apa benar seperti itu, Ibu? Yang jawab kok tidak tambahan gini. Radar Bojonegoro, pengadilan agama, perceraian terbanyak apa, Mas? Akhlak. Ini yang online dengarkan. Bukan masalah ekonomi saja. Terbanyak menurut wartawan Radar Bojonegoro di pengadilan agama, perceraian terbanyak karena akhlak. Akhlak itu mental. Kalau masalah ekonomi, itu cek kena disabari bareng. Sekarang orang miskin itu nggak usah kerja itu sudah dapat dana raskin. Wes diopeni. Berarti kalau masalah ekonomi suaminya gagal mendidik istrinya untuk qanaah. Oke. Terus bagaimana hukumnya selfie? Ini bukan saya yang jawab ini ya. Pak Pra yang jawab, Pak Pra. Jadi begini, ada amal namanya amal jariah, ada dosa namanya dosa jariah. Amal jariah itu kita beramal, kemudian amal kita terus mengalir ila yaumil qiyamah. Dosa jariah adalah dosa yang mengalir ketika kita melakukannya, kita menginspirasinya, kita memulainya terhadap bid'ah tertentu, dosa tertentu dan orang lain mengikutinya, maka dosa itu akan terus mengalir. Begitu juga dengan apa dosa jariah. Bila ada seorang wanita yang mengupload dan menarik perhatian orang untuk melihat, itu masuk bagian namanya dosa jariah. Anda sujud masih dapat kiriman. Anda dikubur mati masih dapat kiriman. Dosa namanya dosa jariah. Maka pergunakan media sosial dengan bijaksana, pergunakan media sosial dengan baik, jangan sampai mengundang sesuatu yang sifatnya dosa. Itu ya. Ini dalam 5 menit lagi karena kita mau zuhur ya. Oke. Ayo Mas. Bagaimana kalau ada ajaran untuk mengalah? Menurut Anda, kalau saya lihat luar biasa. Mereka bisa melewati itu semua, bisa diam saat benar, bisa mengalah saat dia bisa mengalahkan, bisa mendengarkan padahal dia bisa salah. Itu, ya itulah yang hebat. Saat kita benar, kita bisa membawa kebenaran dengan cara yang benar, tapi ngalah. Jadi benar itu ora kok terus aku paling pendekar, aku paling benar. Tidak seperti itu. Itulah yang disebut al-ilmu. Mampu, lah kaya Mas Dimas misalnya banting Pak Pra kuat. Pak Pra salah tapi enggak dibanting, dimaafkan, diajak kepada kebaikan. Nah itulah yang disebut al-ilmu, bijaksana. Sudah Pak Pra? Bagaimana kalau itu sudah watak diberitahu tetangga bisa, terus bagaimana? Kabeh wong wedok ngono, Bro. Andane kok. Dikandani kabeh wong wedok ngono kok cek pilih-pilih. Yuk, jenenge wong wedok dikandani yo ngeyel. Itu watak dasar wanita. Dengan apa mereka bisa mengalah? Satu, dengan akhlakmu yang berbudi, dengan ilmu yang kamu ajari, dan dengan zikir, dengan menyentuh hatinya itu. Zikirnya diperbanyak, ilmunya diperbanyak, akhlakmu diperbaiki. Insya Allah bojomu nurut-nurut dewe. Oke, itu dulu. Dari kami cukup, mungkin ada kekhilafan. Ini doa nanti dari salah satu jamaah ditunjuk Pak Pra, dari kami ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.